ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم ذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. Al-Karamun para tokoh agama, tokoh masyarakat, takmir, pengurus yang terlibat dalam mengurusi masjid yang mulia ini dan yang memuliakan dari rahmati Allah SWT. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat dalam ta'lim majelis tazkirah malam Selasa, jamaah Masjid Jami' Kamaluddin yang Allah muliakan dan semuanya dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita sangat bersyukur kepada Allah SWT atas karunia nikmat yang senantiasa diberikan kepada kita. Wabil khusus keberadaan dan kebersamaan kita sekarang di Baitin min Buyutillah, di masjidnya Allah SWT. Sungguh ini anugerah besar dari Allah SWT. Salam salam tergerakkan keharibaan junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang mulia, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan dan menyeru, memanggil kepada orang-orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Maka orang beriman di sini bersyukur ya, karena dipanggil, diseru Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dipanggil, diseru, diperintahkan atas sesuatu, maka itu adalah kebaikan. Kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa dengan itulah kita akan meraih kebaikan. Nah, untuk itu iman senantiasa seperti yang pernah disampaikan, al-imanu yazid wa yanqus. Iman kita ini pasang surut, turun naik. Nah, maka dari itu kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan iman itu. Dan iman ini dipertahankan sampai mati. Apa-apa sih poin-poinnya? Nabi mengatakan di hadis yang kita sampaikan ini, bahwa iman yang ingin kita sempurnakan itu ada 70 cabang. Nah, setiap cabangnya itu mesti kita penuhi agar iman kita sempurna. Segala sesuatu kita inginkan sempurna, tapi tidak segala sesuatu itu bisa kita sempurnakan. Kalau dalam urusan dunia, ingin baik, ingin lengkap, ingin sempurna, tapi tidak bisa, karena memang kita tidak sempurna memang. Nah, namun perkara iman ini Allah perintahkan untuk kita sempurnakan, untuk selalu melekat dalam jiwa kita, supaya kita bisa selamat dunia akhirat. Jadi keselamatan dunia akhirat itu hanya dalam iman. Tanpa itu ya, maka akan tersesat. Nah, ini beruntungnya kita sudah ada iman, tinggal menyempurnakan. Pembicaraan terakhir setengah bulan sebelum ini itu adalah cabang iman ke-48 kemarin, di mana orang beriman disuruh
poin iman kita akan lakukan. Masuk ke poin 49 di sini adalah berkorban. Melakukan ibadah korban. Karena dia bagian dari syariat yang disunahkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayatnya yang menjadi dasar dalam dasar ini adalah surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar washolli lirabbika wanhar. Ayat 1 ayat 2. Ayat 1 menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala banyak beri nikmat dalam kita. Ada hitungan. Makna pertama lah daripada Al-Kautsar itu. Sesungguhnya kami a'tainaka, memberi akan engkau Al-Kautsar, banyak nikmat. Makna yang pertama. Makna yang kedua itu yang dimaksud Nabi kita, ya. Kak di sana anta dan anta kepada Nabi. Nah, Nabi diberi oleh Allah berupa telaga Al-Kautsar. Telaga yang ada di surga. Diberikan oleh Nabi. Baik makna yang pertama yang kedua itu anugerah untuk kita seorang mukmin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, atas anugerah itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita pertama fasholli. Maka dengan semua itu hendaklah kalian sholat. Maknanya di sini kalau kita sholat kita akan mendapatkan nikmatnya telaga Kautsar tersebut. Berarti masuk surga. Jadi langkah pertama adalah fasholli. Hendaklah kalian jaga sholat untuk Tuhanmu, ya. Wanhar, dan berkorbanlah. Berkorban. Ini yang menjadi landasan dan dasar tentang perintah berkorban. Lalu syariatnya yang khusus, ya, korban yang khusus itu di ayyamun nahar. Ayyamun nahar itu pertama di hari raya Idul Adha. Di hari raya Idul Adha. Penyembelihan dilakukan setelah salat. Setelah salat melakukannya itu. Sebelum salat baru boleh. Imbahnya itu di hari ke-10 plus 3 hari ayyamun tasyrik. 11, 12, 13 Zulhijjah. Itu hari-harinya, yang hari-hari yang kita disyariatkan, disunahkan untuk berkorban. Nah, sementara hukumnya, ya, dalam hal ini mengambil dasar hadis Nabi, ya, hadis Nabi SAW yang sifatnya itu nadanya ini ancaman bagi makna yang mau. Di situ Nabi mengatakan, man kana lahu sa'ah, siapa saja yang punya kelapangan rezeki, ya, man kana sa'ah falam yudhi, tapi dia kada mau korban, kada mampu, sanggup, fala yuqaribanna musallana, maka jangan mendekati tempat sholat kami. Musalla, tempat sholat di zaman Nabi itu adalah tanah lapang yang bisa digunakan untuk sholat id, meski itu masih sempit. Nah, untuk menampung orang banyak lalu disediakan tanah lapang. Tanah lapang itu fungsinya yang disebut dengan musola namanya. Jadi fungsi musola itu untuk sholat id dan juga sholat kifayah yang orangnya banyak. Ada kuburan dan juga musola, tanah lapang. Dan tempat melakukan hukum hudud di zaman Nabi. Ada riwayat kami berada di musalla, menjadi sahabat hendak menghukum orang yang terpidana zina, rajam. Itu pelaksanaan rajamnya itu adalah di musalla, tempat salat. Situ tempatnya. Jadi jangan mendekati tempat salat kami. Artinya apa? Jangan umpat lahir raya.
artinya fala yuqaribanna musallana, maka jangan mendekati tempat kami sholat, yakni sholat Id. Artinya orang itu adalah yang hari raya, sementara hari rayanya namanya Idul Adha, hari raya menyembelih. Namun fala yudahi, sementara yang namanya menyembelih, artinya ada usaha untuk berbagi raya, ada cocok. Nah itu ancaman pertama. Seperti itu. Yang kedua lebih keras isinya itu, sama naskah awalnya sama. Man kana lusah sama, falam yudahi falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Siapa yang punya lapang rezeki namun dia ada memilih, silakan pilih mati, pilih Yahudi atau pilih Nasrani. Karena ada kamatnya dalam Islam. Sementara kita disuruh wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah itu ajarannya. Nah atas dasar hadis inilah ulama-ulama mujtahid, ulama-ulama mazhab berbeda menghukuminya dengan dasar hukumnya itu berbeda. Ada yang mengatakan yang jumhur ya termasuk Syafi'iyah itu adalah sunnah muakkadah. Ya, bagi siapa? Sah. Nah, ini sah di situ lapang, rezeki yang lapang. Pandangan Imam Syafi'i, lapang di situ seseorang yang punya kelebihan rezeki, di mana dia terpenuhi keperluan harian selama yang nahar. Jadi selama yang nahar itu seseorang misalnya kalau dalam bahasa gambutnya hindai kuat, berarti mampu kan? Kalau apa namanya bahasa lainnya itu ada dengan jubung, ada dengan jubung. Atau kulkas menyesak. Nah, kulkas menyesak badannya jubung, hindari kuat, lapangnya ternyata ada korban. Nah ini masalah ya. Ini masalah lain, kurang. Nah ini saat sini lapang, yang luas keadaannya. Nah, lamunya pada ada dibalik. Nah, maka orang yang punya kelapangan rezeki di sini dia sudah dibeli. Setiap ayam nahar, bukan sekali seumur hidup. Ayam beda lawan akikah, sama-sama menyembelih. Akikah menyembelih, korban menyembelih, tapi kedua itu beda dan keadaannya terkait. Nah, kadang-kadang ada yang wanita korban menanya, orang mau korban ya sudah akikah ya. Ada tersangka paus itulah beda, namanya halnya lain. Hal akikah adalah kelahiran bayi lahir, dan itu sekali seumur hidup. Nah, bagi bayi itu oleh orang tuanya. Korban itu yang apa namanya Idul Adha, Udhiyah itu tiap tahun. Nah, maka itu datang tiap tahun. Ini secara hukum dulu lah. Ini adalah memang sunnah muakkadah. Pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i. Menurut mazhab Imam Abu Hanifah, nafi sah di situ adalah seseorang yang punya harta senisab zakat. Berapa nisab zakat? 85 atau 83 lah, ada dua pendapat, 83 atau 85 gram emas. 1 gram berapa sekarang? 2 juta. 2 juta kali 85. Nah, ada harta segitu. Maka, nah ini berdasarkan mazhab Abu Hanifah lah, orang yang punya bukan hitungan zakat itu sudah mungkin nisabnya bulan berapa Ramadan mungkin nisabnya. Nah, tapi pas dihitung pada ayam nahar itu rezekinya melampaui itu batasnya. Maka hukumnya menurut mazhab Abu Hanifah wajib dibalik. Jadi negeri-negeri yang menganut mazhab Abu
Nah, sementara Imam Ahmad bin Hanbal, Mazhab Hambali, saat di situ walaupun orang itu lebih di hari nahar itu lebih dibawa korban, cuman pada beberapa pekan berikutnya atau beberapa bulan berikutnya ada cadangan kacang cair, kacang cair. Kebetulan misalnya panen sarang burung misalnya, belum panen ini di Munahar, tapi kena 2 bulan panen pak, misalnya, nanti panen pelan. Berarti ini orangnya sama, dan selama ada 6 mana lagi dia sunat korban. Nah, kaitannya dengan pembahasan kita ternyata bahwa korban bagian jalan iman. Nah, secara hukum itu tadi lah. Nah, lalu kalau kita ingin menyempurnakan iman kita ketika kita mempunyai kelapangan, nah, maka hendaklah lakukan. Ataupun menyiapkan diri. Nah, teknisnya itu ada dalam sistem arisan, ada bapak. Karena ini adalah diantara memakmurkan syariat Islam itu syiarnya min syairillah. Jadi syiar di tengah-tengah fitnah terhadap Islam, kaum muslimin difitnah hari ini ya, dengan terorisnya, dengan kekerasannya, sebagainya lah, intoleran dan sebagainya. Nah, lalu hal-hal fitnah itu kita tidak perlu tanggapi beriman, itu biasalah ya, Nabi fitnah itu kan. Yang penting kita hidupkan syariat. Jadi untuk membalas tuduhan mereka itu, korban ini termasuk membuktikan bahwa kaum muslimin siap berbagi. Nah, ada engken, ada pemalar, ada keras, tapi butuh berbagi seperti itu. Dan ini syiar. Jadi syiar menunjukkan keimanan kita untuk menegakkan Islam. Silakan orang dulu macam-macam, ternyata kita lakukan itu, ternyata Islam itu justru adalah umat yang siap berbagi. Nah, itu maknanya. Jadi kalau kita berkorban itu bisa ya kita lakukan dengan cara apa tadi? Bisa nabung ya. Ada beberapa berita viral di sosmed itu kan orangnya cuman mengelupas mencuci, cuma kadang mama hendak mengorban rumah sederhana, anak gawian rumah cuci, maka ditabunglah sebagian dari hasil upah cuci tadi sehingga bisa menukar di hari raya itu seekor kambing. Kayak orang bertekad itulah kehendakan. Nah, ini menunjukkan kan artinya satu bukti ingin juga ambil bagian ya dalam rangka untuk mensiarkan Islam yang siap berbagi seperti itu. Ini kan mengagumkan. Ada yang kira juga gawiannya mengumpulkan plastik sampah ini ya. Sampah plastik dikumpulkan ditampung. Nah, mampu ternyata seorang ini nukar seekor sapi dia tak bersih. Tetap semangat. Orang-orang kaya itu dia semangat, masa kita ada misalnya kan? Nah, kebetulan mungkin alhamdulillah misalnya ada lebih lah dari itu daripada aktivitas kita. Mereka pemulung dari rumah cuci, gitu kan? Kita lebih dari itu kemampuan misalnya sampai ke umpat, kan itu perlu dipertanyakan ya kan? Dan sebenarnya ini adalah cabang iman. Jadi kalau berdasarkan kajian dengan Guru Bakhid ya, gitu Ta'ala, beliau mengatakan kalau ada syariat hukum yang ditetapkan kepada kita itu minimal kita kawan gawe sehari seumur hidup. Seumpama misalnya kayak SBSB itu kan, umpama apalagi misalnya yang disyariatkan beritakan itu, atau sembahyang duha 8 rakaat misalnya, namanya maksimalnya itu paling kadang 68 tuh sekali seumur hidup. Sisanya tidak 62, 64
tapi nang sempurna kalau itu sekali. Nah, mengkias ke situ ini juga menyatakan kurban itu ketika kita berusaha minimal kali, karena kawat ya tahun. Nah, tapi biasanya kalau orang itu sudah mahir setiap tahun itu kawat ya. Nah, sudah kebiasaan. Nah, maka lakukan. Bahkan ini kalau dari segi fadilah juga utamaannya, nah selain dari merupakan bukti iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, justru murah rezeki mudah. Pernah mungkin sampaikan dalam kajian sebelumnya dalam konteks yang lain lah ketika kita bicara ini pada menjelang itu adalah hak karena ini kaitannya dengan iman apa? Cabang iman kita bahas kembali lah diingatkan. Kami pernah dulu ya di kantor Mui itu, di kantor Mui 9 tadi itu kajian fikih yang mengajar perguruan kami juga atau kuliah itu Kiai Haji Iskandar. Jadi peserta pengajian itu pensiunan dosen, pensiunan kemenang, ya, pensiunan pegawai lah, gitu kan. Sedang orangnya ulun waktu itu masih hanya lulus kuliah, bergabung artinya belum banyak aktivitas. Bergabung itu setiap hari Rabu dari jam 10 sampai zuhur kajiannya itu sampai begini berkorban. Beliau menyampaikan satu hadis ya situ lagi. Jadi hadis ini dari beliau masyhur di Mekah. Aku waktu ngaji di Mekah, sini ngaji di Mekah kan, di Umrah ngajinya sendiri. Jadi lalu ini masyhur di sini cuma oleh kita kurang masyhur. Cuma setelah pengajian itu sini juga berbahasa garing ini ada bocor di jantung sini itu menghilangi konfirmasi hadis tadi kan sudah dari kami ini jantungnya ada bocor. Lalu di kota. Nah, cuma lalu ada konfirmasi hadis itu yang disampaikan itu waktu pengajian itu apa isinya? Di situ itu ada hataan itu bersumber di sini dari hadis ini. Barang siapa nih Hawa berkorban 3 tahun berturut-turut. Ini tahun pertama. Kayak apa caranya? Arisan kan? Nah, nabung kan? Apa caranya? Hawa 3 tahun berkorban berturut-turut, insya Allah di sini katakan dia akan berkorban selamanya. Terus artinya apa? Lapang rezekinya. Nah, ya. Lalu diamanahkan baik, lalu amanahkan itu. Amanahkan yang bisa pada harap. Dasar begitu. Imbang saat itu sampai hari ini alhamdulillah tempatnya terus. Awal-awalnya ya tadi nabung 4 arisan 21 orang tuh kan, 21 orang. Bila karena tahun berapa kanannya kan sekali dulu itu dilanjutkan nabung khawatir tahun sampai hari ini cash ya itu ada lagi menabung. Jadi jujur di balansirin ada Pak Pendeta nih hanya istilah menyampaikan meyakinkan bahwa itu benar apa yang disampaikan itu, bahwa kita kawal berkorban sejak itu 3 tahun itu sampai hari ini tiap tahun kita kawal berkorban. Artinya kawal kita apa? Rezeki murah. Nah itu. Jadi itu luar biasa ternyata manfaatnya. Jadi hendaklah kita jauh-jauh hari kita sudah sekarang ini akan datang siap-siap itu sudah. Itu kan dan keuntungannya korban syariat kita dapat bagian. Itu ada aturan mainnya kan di hadis kan. Jadi kita ada bagian 1/3 sebenarnya. 1/3 dari daging murninya itu. Nah bila kita harus sampailah memang banyak yang dibagi. Waktu seperti itu kan artinya kita ambil sedikit aja padahal secara aturan itu boleh sampai 1/3. Misalnya kalau satu 70 kilo misalnya hasilnya dari 70 kilo berarti dibagi orang 7. Nah 7 bagi 3 atau 7 bagi
sepertiga, jadi kita sepertiganya. Nah itu untungnya boleh pemakannya dalam kerabat seperti itu. Nah, tapi pada kita kan panitia yang sudah diberi hak kuasa, berarti sesuai dengan porsi kupon yang disediakan. Jadi kita akan diberikan ketetapan sekian kilo biasanya. Nah itu. Nah ini seputar korban, karena ini menyangkut perwajiban iman, membuktikan kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, ambil bagian kita. Jadi jangan istilahnya hanya mengambil bagian dapatnya saja, tidak. Jadi berusaha juga ada bagian yang tidak berbagi. Nah, ketiadaan mampunya, ketidakmampuan terhadap harta yang bisa kita sumbangkan, jadi bisa menyumbangkan pikiran, tenaga, itu dengan prinsip berkorban, bukan prinsip karena mengambil keuntungan. Namanya juga korban. Ya, itu kan itu logikanya tak. Ini logikanya kita sudah ada apa korban secara harta, karena memang kita ada sambung, ada saat tadi kan, ada saat tadi. Nah bahkan ada hanya dapat bagian pokoknya. Nah di situ kita apa korbannya? Korban tenaga, bagian apa kita bisa mampu misalnya, dan tidak mengharap kita harus dapat upah balasan. Nah, kalau ada ya syukur, alhamdulillah, bagian tulamannya misalnya kan, bagian kulitnya, bagian bawahnya misalnya, itu alhamdulillah. Cuma pada dasarnya kalau kita anggap masuk dalam cabang iman ini, kita yakin adalah kebaikan, ambil bagian dengan tidak berharap. Nah, tidak berharap, tapi insya Allah dapat. Panitia bijak aja, tahu aja saya mana bagawi, karena tahu aja telah disediakan. Misalnya sapi yang disembelih oleh ekor misalnya kan, nah bagawi ini kurang 20 misalnya, nah 20 disediakan tuh, nah disediakan tulangannya ke apanya kan, itu alhamdulillah. Tapi kita sendiri tidak berprinsip mengambil itu, tidak berpikir seperti itu. Ini padahal supaya dapat begitu, semata-mata menyukseskan syiar ini. Nah, jadi tidak ambil, kalau mengambil dari luar ketentuan panitia, mohon maaf, itu ngarannya apa namanya itulah, ya itulah soalnya kan bisa pada halal. Jadi kita mengambil yang memang itu sudah disediakan panitia yang berhak mengaturnya itu. Nah, jadi kita kalau ada punya kemampuan secara finansial untuk bisa ambil bagian dalam ibadah itu, maka kita bisa menolong dengan cara ya pikiran, misalnya kita usulkan nih supaya banyak korban, kita nabung ini gimana misalnya. Nah itu nggak lola tuh, aku jangan mau nabung setiap minggu atau setiap hari ada nabung mengambil, aku harus naik. Nah misalnya kan yang mau ambil bujur itu berapa itu kan, nah itu dan seterusnya itu polanya. Karena kita prinsipnya dapat berkorban. Korban itu bahasa Arab yang diindonesiakan lah. Kalau korban bahasa kita itu kan menghilangkan sesuatu yang ada pada kita untuk menolong orang lain. Itu korban dalam bahasa kita lah. Korban dalam bahasa Arab itu qaraba, yuqribu qurbanan, asal kata takarrub. Jadi orang yang berkorban ini adalah sebagai sarana untuk bisa lebih dekat kepada Allah. Nah, itu makna dalam ungkapan bahasa Arabnya itu, ya, qaraba, yuqribu, qarib, dekat. Jadi orang yang berkorban menyembelih itu adalah orang sebagai sarana pendekatan kita kepada Allah. Karena dia adalah ibadah maliyah, harta yang bisa kita ibadahkan, maka itu adalah harta yang menguntungkan. Jadi harta kita itu kan ada terbagi tiga. Nah, bagi tiga harta kita itu. Satu yang dimakan, selesai sudah dimakan. Ya. Yang kedua apa yang dipakai? Ini dipakai sampah. Nah, ini yang dipakai untuk rumah apa semua itu akan jadi sampah. Nah yang ketiga yang dikorbankan. Nah itu yang abadi, kekal di akhirat. Nah jadi semua itu kita harus fungsikan, harus ada bagiannya. Jangan hanya dimakan aja. Makanya bila kita dapat makanan, harta dan untuk dimakan itu dibagi, berbagi untuk dapat nilai ukhrawinya.
Sama pakaian juga berikan ke orang lain. Nah, begitu. Jadi semua akan berikan Ukhrawi. Jadi bukan hanya makan surangan habis ya sudah selesai. Istilah bahasa kasarnya itu kan, nah dalam bahasa kasarnya itu yang dimakan adalah makanan lunduk. Nah, yang dimakan tuh ujung-ujungnya makanan lunduk. Tahu kalau lunduk itu makan apa? Nah itu kan, nah yang dipakai jadi sampah. Ini jadi sampahnya, jadi lap lantai, jadi lap mobil, kan? Nah selesai yang dipakai. Tapi yang mana tuh yang kita korbankan untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala, apakah yang untuk kelingan di masjid, apakah yang kita sumbangkan untuk ibadah korban tadi, nah itu nilai ukhrawi itu kayak di akhirat. Seperti kita nabung itu kan menyerahkan duit ke teller bank. Nah kita jual duit kan ya, nah nabung sekian juta. Teller bank itu dia mencatat tabungan kita sesuai nama kita di rekening kita, bukan ke rekening teller bank, bukan. Tulasnya ada kita. Jadi kalau kita nabung, duit kita itu dicatat buku tabungan kita yang bisa kita ambil kapan saja di ATM di mana bisa kita gunakan. Sama ketika kita berkorban, ketika kita berinfak, ketika kita bersedekah, itu amal kita yang tercatat dalam catatan amal kita dan ada terselisih, ada taubah, ada tasih itu pasti sudah dasar kita. Nah, kalau kita masukkan itu mesti dicatat oleh malaikat pencatat amal baik. Nah, simpulan bersedekah sekian. Nah, itu makanan kada bersedekah dan kada berinfak itu akan menyesal enak. Nah, jangankan dikubur, menang waktu sakarat aja deh menyesal. Di apa namanya? Di dalam surah Al-Munafiqun tuh di ujungnya itu ada. Nah, anak minta tunda, sudah anak mati banyak. Lalu dia mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, jangannya kematian ulun diundur aja nah, ajal ulun ditutup barang tutup. Padahal kan kalau sudah sampai ajal karena kalau diundur dan boleh maju, kalau sedetik. Cuma yang bersangkutan minta undur, cuma berat. Nah, ditanya menunda kematian sedikit waktu ini ke senapa geran. Itu kan bahasanya gitu telah anak apa? Pak asal dapat. Ulu anak sedekah. Nah, ternyata bukan anak sembahyang, bukan anak yang lain yang diinginkan orang yang menunda kematiannya karena itu sudah melihatnya, disaksikan, melihat semua amal, nah dipertontonkan kepada yang bersangkutan, amalmu. Nah, karena sedikit amal, yang paling bermanfaat di situ adalah sedekah. Ternyata, lalu anak minta bersedekah. Nah, awal lagi sudah diberi harta itu sudah selesai karena sudah tiba kematian. Nah, jadi mumpung belum tiba waktu itu, sekaranglah kita gunakan harta kita yang terutama tadi adalah jadi ada dua amal-amal itu, ada yang sifatnya mutlak, ada sifatnya mutlak. Yang mutlak kita nyembelih misalnya, dibagi di hari-hari biasa. Dengan yang mukai disembelih hari Idul Adha itu beda, selisihnya jauh nilainya. Nah, karena nilainya banyak itu. Ada syiar, di situ ada karena kita menjalankan syariat, karena ada waktunya, ditetapkan waktunya kapan? Sejak sampai 10, 11, 12, 13 selesai. Tidak ada lagi sunnah penyembelihan yang ditetapkan seperti itu. Menyembelih silakan bagi aja boleh kita. Hari ini kita menyembelih misalnya seekor sapi full dibagi habis. Nah, beda yang disembelih seekor kambing di hari Adha lalu dibagi 3, sepertiga, 2 bagi dibagi 3, maka gandalah itu. Kenapa? Karena dia melaksanakan ketetapan Allah yang secara syar'i. Jadi kita menghidupkan. Nah, kalau berbagi biasa itu nilainya beda. Walaupun anak bagus saja itu kan, bagus saja kan. Tapi yang disembelih di hari itu adalah kita dalam rangka memenuhi
mematuhi syariat Allah yang di situ ada fungsinya. Di antaranya ada syiar. Nah, syiar menunjukkan bahwa kaum muslimin adalah yang ramah taat seperti itu, bukan yang dituduhkan mereka kepada kita. Nah, ini manfaatnya. Dan dia sekali lagi adalah dalam bulan ini cabang iman. Cabang iman. Jadi tambah sempurna iman kita. Kalau ada ini, sampai keadaan tetap penuhi poin ini, maka insya Allah maka iman kita akan sempurna. Kesempurnaan iman menghantarkan kita akan bahagia di dunia sampai di akhirat. Nah, inilah kajian kita sudah terangkan dan memotivasi pentingnya kesempurnaan iman ini. Di antara poinnya kita siap untuk melaksanakan Allah berupa menjubli korban insyaallah. Demikian tazkirah kita pada kesempatan pada malam hari ini menjelang puasa Ramadan lah. Artinya kita habis ini kajian terakhir menjelang Ramadan. Karena Ramadan tidak ada di kajian maghrib isya, yang ada maghrib, buka puasa, isya tarawih, yang ada sembahyang subuhnya tidak ada. Nah, jadi ini terakhir kajian kita untuk malam Selasa di luar Ramadan, dan akan berlanjut ini insya Allah setelah tuntas Ramadan di Syawal nanti akan kembali. Yang jelas ini selesai dulu. Nah, yang nanti hanya ada kajian kuliah subuh Ramadan untuk konteksnya juga dengan Ramadan itu nanti insya Allah. Maka kebersamaan kita dalam setahun sejak Syawal yang lalu sampai hari ini alhamdulillah jalan lancar. Maka pun kalau ada kesalahan kehilapan dalam segala sesuatunya, minta maaf, minta ridho lagi dan batin. Dan juga terima kasih atas pekerjaan ini. Ya alhamdulillah kajian kita ini sudah berjalan cukup lama ya, bertahun-tahun sudah. Nah, jadi bersama ini perlu selalu juga mengucapkan terima kasih kepada yang aktif dalam kebersamaan ini. Tanpa kebersamaan ini kita sukses kita akan. Dari itu Allah mengucapkan terima kasih kepada Allah, membalas kebaikan kita semua dengan pahala yang berganda dan pahala keselamatan yang amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.